Assalamualaikum teman-teman. Kali ini kita mau ziarah ke makam Syekh Jangkung Landoh Kayen. Dan ini suasana parkirannya. Dan suasana kali ini lumayan agak ramai karena bertepatan bulan Rajab. Haul Syekh Jangkung digelar pada tanggal 14 sampai 15 bulan Rajab. Saat tanggal tersebut biasanya akan ada kegiatan utama, yaitu pergantian kain kelambu makam Syekh Jangkung, yang sebelumnya masyarakat akan melakukan nyandran atau tabur bunga di makam serta arak-arakan gunungan hasil bumi dan ragam olahan makanan. Ini merupakan sebentuk doa masyarakat untuk keselamatan setahun yang akan datang. Syekh Jangkung adalah anak dari Sunan Muria. Syekh Jangkung merupakan murid dari Sunan Kalijogo dan juga Sunan Kudus. Syekh Jangkung adalah salah satu tokoh pendakwah Islam terkenal masyarakat Jawa tempo dulu selain Wali Songo. Beliau juga dikenal dengan nama Saridin. Nama ini kemungkinan terpengaruh logat bahasa Jawa dari nama sebenarnya, yaitu Syarifuddin. Beliau dimakamkan di Dusun Landoh, Desa Kayen, Kecamatan Kayen, Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Keberadaan Syekh Jangkung atau Saridin ini sangat melegenda, bahkan sering menjadi cerita dalam lakon pentas ketoprak tempo dulu. Kisah paling terkenalnya salah satunya adalah tentang munculnya nama desa dan hewan dengan sebutan Landoh. Cerita ini bermula pada saat beliau minta izin ke Raja Mataram Sultan Agung untuk mencari tempat hidup di masa tuanya dengan menjadi petani di daerah utara. Kebetulan Sultan Agung adalah adik ipar Syekh Jangkung. Kakak Sultan Agung yang bernama R.A. Retno Jinoli dinikahkan dengan Syekh Jangkung karena jasanya dalam membantu menyebarkan ajaran Islam di Mataram dan juga karena kedalaman ilmu kanuragan, spiritual, dan agamanya. Adapun nama Syekh Jangkung merupakan pemberian gurunya, yaitu Sunan Kalijogo. Selama menjadi muridnya, Syekh Jangkung selalu dijangkung. Makna kata dijangkung sendiri adalah dilindungi, diayomi, dipelihara, dididik, dan selalu dalam naungan. Setelah sekian lama berguru dengan Sunan Kalijogo, Syekh Jangkung diminta menyebarkan Islam pertama kali di sebuah desa bernama Desa Miono. Saat menyebarkan ajaran Islam, Syekh Jangkung sempat mampir membunuh Branjung, lelaki kaya raya di desa itu. Saat ditanya hakim, Syekh Jangkung membantah tuduhan tersebut. Dia bercerita, semalam sebelumnya memang telah terjadi pembunuhan di kebun belakang rumah Branjung. Saat itu Syekh Jangkung dan Branjung menjaga pohon durian untuk dibagi dua. Pada saat itu mungkin ada niat licik Branjung untuk menakut-nakuti Syekh Jangkung. Dia menyamar sebagai macan. Karena mengira itu macan asli, Syekh Jangkung mengambil bambu runcing dan menusukkannya ke perut Branjung berulang kali hingga mati. Atas tindakannya ini, Syekh Jangkung dihukum mati di hutan Pati. Namun Syekh Jangkung ternyata masih hidup dan lari dari hutan untuk selanjutnya pergi ke Kudus. Setelah berguru dengan Sunan Kudus, Syekh Jangkung kembali menjalani masa pengungsi dan akhirnya pulang ke Pati. Di rumahnya, Syekh Jangkung memelihara kerbau jantan yang cukup besar bernama Kebo Dungkul Landoh. Kerbau ini dibawa kemana-mana dan menjadi terkenal di Pati. Selain dengan Sunan Kalijogo, Syekh Jangkung juga pernah menjadi salah satu santri Sunan Kudus. Syekh Jangkung pada saat itu dianggap paling pintar di perguruannya. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.